Film dimulai dengan memperlihatkan seorang agen khusus CIA yang sedang asik bermesraan dengan pujaan hatinya. Namun tak lama kemudian mentornya yang bernama Peter DeVries datang untuk memperingatkan bahwa tindakan itu tidak pantas dilakukan oleh seorang agen. Terlebih lagi, saat ini mereka sedang menjalankan misi khusus. Anyway, siang itu Peter dan Mason ditugaskan untuk menggagalkan upaya pembunuhan dubes Amerika. Dengan kemampuan menembak jarak jauhnya, kali ini Mason akan bertindak sebagai eksekutor. Sedangkan Peter akan menggantikan posisi sang dubes dalam sebuah acara yang akan dilangsungkan di tengah kota. Ambassador, I'm gonna need your clothes. Singkat cerita, sebelum tiba di lokasi, Mason sempat memperingatkan mentornya akan jumlah musuh yang terlalu banyak. Namun Peter tetap bersikukuh untuk melanjutkan penyamarannya. Situasi menjadi semakin kacau karena saat musuh akan menyerang, tiba-tiba ada anak kecil yang melintas. Alhasil, Hold your shot, check your line of... waktu pun berlalu sekitar 5 tahun kemudian, Peter terlihat sedang menikmati masa pensiunnya. Namun rekan lamanya yang bernama Hanley tiba-tiba datang berkunjung. Kedatangannya tak lain untuk mengabarkan bahwa ada seorang hitman yang berhasil membunuh 4 teman lama mereka. Dan keempat agen itu dipercaya pernah menjalankan sebuah misi yang berhubungan dengan seorang politisi sekaligus calon presiden Rusia bernama Fedorov. Sebenarnya Peter tak peduli dengan semua kekacauan ini. Namun Hanley tiba-tiba menyodorkan sebuah foto agen CIA yang kini menjabat sebagai sekretaris Fedorov bernama Natalia. You left. She got very close to Fedorov. Natalia punya hubungan khusus dengan Peter di masa lalu. Dan setelah menyamar sekian lama, ia dipercaya berhasil mendapatkan informasi rahasia terkait Fedorov. Namun informasi itu tak mau ia berikan kecuali CIA berhasil mengeluarkannya dari Rusia. Maka dari itu, Hanley meminta bantuan Peter. Beberapa hari kemudian, Natalia terlihat sedang menemani Fedorov di sebuah acara parlemen. Namun ketika bosnya sedang sibuk berpidato, diam-diam ia kembali masuk ke ruang kerjanya untuk membobol sebuah berangkas. Di dalamnya ditemukan sejumlah foto wanita yang mungkin punya hubungan rahasia dengan Fedorov di masa lalu. Setelah berhasil mendapatkan bukti yang dicari selama ini, Natalia bergegas ke titik ekstraksi. Beberapa agen CIA telah diutus untuk menjemputnya, dan salah satunya adalah Mason. Untuk memastikan dia tiba dengan selamat, mereka memantau pergerakannya menggunakan sebuah drone. Namun, tak lama setelah kepergiannya, Fedorov menyadari berangkasnya telah dibobol. Alhasil, sekelompok tim pasukan khusus diperintahkan untuk segera mencegat pelariannya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan musuh datang dari berbagai penjuru. Sampai-sampai Natalia kebingungan harus kabur kemana lagi. Untungnya, Peter datang tepat waktu. Sekalipun berhasil selamat dari kepungan tadi, tapi tentu saja pengejaran belum berakhir. Dan sebelum menimbulkan kekecauan yang lebih dalam, pimpinan Hanley yang bernama Barry tiba-tiba memerintahkan agar mereka segera menghabisi Natalia. Dengan begitu, tak ada kesempatan bagi Rusia untuk menangkapnya ataupun menghubungkan serangan tadi dengan Amerika. Sebenarnya, Hanley tidak setuju dengan keputusan tersebut. Apalagi Peter sudah berhasil membujuk Natalia untuk mengatakan siapakah nama wanita di foto tadi. Namun mau bagaimana lagi, perintah Perry tak bisa diganggu-gugat. Alhasil, by the way, sejauh ini Peter ke Moskow bukan atas nama CIA. Kedatangannya tak lain hanya untuk menyelamatkan pujaan hatinya. Tapi siapa yang menyangka akan berakhir tragis. Dan sebagai mantan agen paling brutal, ia tak akan tinggal diam melihat pembunuh Natalia kabur begitu saja. Sejak awal, Peter tidak tahu jika Mason lah yang ditugaskan untuk membunuh Natalia. Sebaliknya, Mason juga tidak menyangka jika Peter diam-diam diutus oleh Hanley untuk menyelamatkan targetnya tadi. Padahal keduanya punya hubungan erat di masa lalu. Makanya ketika saling berhadapan, tak satupun dari mereka yang sanggup melepaskan tembakan. What the hell's going on? Op 1, this is Control. Respond. Who's goddamn devil? What was he doing here? Sejauh ini rahasia Fedorov hanya dipegang oleh Peter dan Hanley. Menggunakan database CIA, ia mulai mencari tahu soal wanita simpanan Fedorov. Namun ternyata kasus ini lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Bahkan saat baru saja akan menyelidikinya lebih jauh, tiba-tiba 2 orang agen menerobos apartemennya.
Sementara itu, tepatnya di kantor kedudusan Amerika di Serbia, Mason terlihat sedang diinterogasi atasannya terkait kejadian kemarin. Ia pun mencoba meyakinkan Perry kalau Peter bukanlah ancaman dan kejadian kemarin hanyalah kesalahpahaman. Namun pemikirannya itu ditentang habis-habisan oleh atasannya. Bahkan CIA yakin jika organisasi mereka dalam ancaman karena Peter pasti sedang menyiapkan rencana balas dendam. Maka dari itu, Mason dipaksa kembali bertugas untuk menghabisinya. Perkataan Perry ada benarnya, karena tak lama kemudian Peter terlihat menyambangi kediaman Hanley. Di sana, ia menemukan 2 orang agen yang sedang mencoba meretas komputernya. Sebelum mati, Natalia sempat menyebutkan nama Mira Filipova, wanita yang dipercaya mengetahui rahasia terdalam sang calon presiden Rusia. Demi memastikan semua aibnya tertutupi, Fedorov nampaknya menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Alexa untuk menghabisi wanita tersebut. Namun sejak pindah ke Serbia 10 tahun lalu, keberadaan Mira tak lagi terlacak. Satu-satunya orang yang pernah melihatnya adalah seorang pegawai dinas sosial bernama Alice. Dan tujuan utama Peter mendatangi kediaman Hanley tak lain untuk mendapatkan informasi tersebut. Menggunakan identitas agen yang baru saja dikalahkan, ia berhasil meminta bantuan CIA untuk melacak keberadaan Alice. Namun Mason tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Sebagai mantan anak didiknya, ia sedikit banyak bisa menebak langkah Peter. How many on station at Hanley's? 2. Call the other one. There's no answer. Siang itu terdapat seorang wartawan yang juga ingin membongkar kebusukan Fedorov. Oleh karena itu, ia mengajak Alice untuk makan siang di sebuah restoran. Tapi siapa yang menyangka jika Alexa ternyata sudah tiba di sana lebih dulu dan berhasil menyamar sebagai seorang pelayan. Ia pun mulai membujuk Alice agar ikut ke ruang belakang. Untungnya Peter datang tepat waktu. Ya, situasi semakin memanas karena Mason berhasil menyusul mereka. Namun sekalipun dikepung sedemikian rupa, nampaknya hal ini bukan masalah bagi Peter. Bahkan di tengah pelarian, sempat-sempatnya ia menelpon Mason untuk memancing emosinya. Di sisi lain, Alice yang awalnya memberontak karena kebingungan, akhirnya mulai memahami situasi ini dan sepakat untuk bekerja sama. Sejak tadi, Mason berusaha melacak nomor telepon Peter menggunakan sebuah alat khusus. Tapi siapa yang menyangka jika semua itu telah ia perkirakan. Untuk itulah Peter tadi sengaja meretas ponsel milik anggota Mason. Setidaknya hal ini bisa mengulur waktu hingga ia berhasil mendapatkan kendaraan untuk kabur. Suara di ujung telepon menandakan kalau Peter saat ini berada di parkiran. Tanpa basa-basi, Mason dan anggotanya menyusul ke sana. Namun sesampainya di lokasi, ternyata mereka kembali masuk ke dalam jebakan. Sementara itu, karena operasi pembunuhannya terganggu oleh kemunculan Mason, Alexa mengurungkan niatnya dan memilih untuk fokus menyelidiki siapa sebenarnya wartawan yang menemui Alice tadi. Singkat cerita, ketika situasi sudah aman, barulah Peter menanyakan di mana keberadaan Mira Filipova. Namun tentu saja, Alice sudah tidak bisa mengingat di mana wanita itu tinggal ataupun bekerja saat ini. Soalnya terakhir kali mereka bertemu sudah 10 tahun yang lalu. Bahkan arsip di kantor sudah tak lagi menyimpan berkasnya. I don't know, okay? Sebenarnya Peter sudah hampir putus asa. Namun tiba-tiba salah satu poster di dinding menarik perhatiannya. Perkenalkan, pria ini bernama Denisov. Seorang mucikari internasional, sering menyeludupkan gadis imigran dan korbannya tak jarang mendatangi Alice untuk meminta perlindungan. Namun kebetulan sekali Peter juga mengenalnya karena mereka dulu pernah bertemu di wilayah konflik. Dan Denisov ternyata adalah mantan petinggi militer. Makanya dia punya koneksi untuk menyeludupkan orang. Tanpa membuang waktu, mereka pun mendatanginya di sebuah klub malam. Berkat kedekatannya di masa lalu, Peter tak perlu bersusah payah agar Denisov mau mengatakan mengapa Fedorov menghabisi semua orang yang berkenaan dengan masa lalunya. Ternyata dulu sewaktu masih bertugas di militer, terdapat sebuah wilayah di Chechnya yang kaya akan minyak. Namun agar bisa melakukan ekspansi, diam-diam Fedorov bekerja sama dengan CIA untuk memanipulasi situasi. Jadi seolah-olah Chechnya menyerang tentara Rusia. Padahal itu semua cuma alasan agar kedua negara bisa melakukan ekspansi ke wilayah tersebut. Di saat yang sama, Hanley terlihat sedang diinterogasi oleh mantan anak buahnya sendiri. Mereka sepertinya masih belum menemukan alasan mengapa Hanley diam-diam menugaskan Peter untuk menjemput Natalia kemarin. Kalau memang itu bagian dari rencana, kenapa ia menyembunyikannya dari CIA? Di sisi lain, Mason kembali dipanggil menghadap atasannya. Perry merasa kegagalan misi kemarin akibat Mason masih menyimpan rasa kagum ke mantan mentornya. Maka dari itu, ia memberinya sebuah flash disk berisikan sejumlah bukti yang menjelaskan kalau Peter tak pernah menganggapnya sebagai murid.
Bahkan di akhir masa pelatihan, ia sempat menyarankan agar CIA tidak merekrutnya. Setelah membaca laporan tadi, Mason merasa dikhianati. Dan ketika emosinya sedang campur aduk, tiba-tiba kucing milik tetangga kembali menyusup masuk ke apartemennya. Ia pun terpaksa mengantarkannya pulang. Tapi siapa sangka saat bertemu dengan pemiliknya, ia langsung jatuh hati dan sepakat untuk menghabiskan waktu bersama. Malam itu, Peter mengajak Alice untuk menyusup ke sebuah apartemen yang pemiliknya baru saja berangkat ke bandara. Selama di sana, mereka memanfaatkan semua fasilitas yang ada untuk menenangkan pikiran sejenak. Dan uniknya, Peter sengaja memilih apartemen tersebut karena lokasinya ternyata berada tepat di seberang apartemen milik Mason. Ya, ternyata Peter selangkah lebih maju. Malam itu, setelah menghabiskan waktu bersama, Mason mengajak tetangganya Sarah untuk bobo bareng. Dan ketika mereka asik skida papap, Peter sudah bersiap melancarkan aksinya. Tapi sebelum menyusup masuk ke sana, ia sempat menyuruh Alice agar segera kabur keluar kota. Apapun yang terjadi, dia harus bersembunyi sampai masalah ini selesai. Go somewhere where no one can find you. Not even me. Mason sontak kaget begitu bangun Sarah sudah tak berada di sampingnya. Kepanikan semakin memuncak karena semua senjata yang ia sembunyikan di kamarnya telah raib. Dan tentu saja itu semua ulah Peter. Di sini kita mulai menyadari bahwa kedatangan Peter bukan karena dendam, melainkan untuk memberikan pelajaran terakhir kepada Mason. Peringatan yang sebenarnya sudah ia sampaikan sejak awal film, bahwa seorang agen selama bertugas tidak seharusnya menjalin hubungan pribadi. Di titik inilah Mason mulai sadar bahwa laporan yang pernah dibuat Peter untuk CIA ternyata bersifat objektif dan bukan karena dengki. Di saat yang sama, ketika diinterogasi, Hanley menjelaskan kalau tujuan utama CIA bukanlah untuk mengumpulkan informasi rahasia dari belahan dunia, melainkan untuk memanfaatkan informasi itu demi menguasai orang-orang tertentu, contohnya sang calon presiden Rusia. Sementara itu, bukannya menuruti arahan Peter, Alice malah keluar dari persembunyiannya untuk menemui sang wartawan kemarin. Demi mengungkap kebusukan Fedorov, dia ingin menceritakan kisah Mira, gadis yang pernah disekap dan diperkosa oleh sang jenderal selama 2 tahun. Tapi sayangnya, tiba-tiba Alexa kembali muncul. Bukannya sadar akan kesalahannya, Mason malah semakin dendam ke Peter, sampai-sampai mencari berbagai cara untuk mengalahkannya. Dan setelah menelusuri sana-sini, ia menemukan rahasia kalau Peter ternyata memiliki seorang putri, hasil dari hubungannya dengan Natalia. Informasi ini pun segera ia laporkan ke atasannya. She'd be 12 by now. He had a whole goddamn family hidden from all of us. Peter sendiri saat ini sedang menyambangi lokasi rahasia tempat Hanley ditahan. Dengan cepat ia berhasil mengalahkan para penjaga, namun kedatangannya bukan untuk membebaskan teman lamanya, melainkan demi mengungkap kebenaran. Analysts thought she was becoming Bullshit! Sending you was her only chance. Pada intinya, CIA ketakutan begitu Natalia berhasil mendapatkan informasi terkait seorang gadis yang menjadi saksi kerjasama rahasia antara CIA dan Fedorov. Makanya diam-diam Hanley mengutus Peter untuk menyelamatkannya. Tapi ternyata malah berakhir tragis. By the way, selama disekap, orang-orang menduga Mira bisu, sehingga Fedorov kurang hati-hati dan membiarkannya mendengarkan semua percakapan rahasianya dengan CIA. Padahal faktanya sebaliknya. Scene tiba-tiba berpindah sejenak untuk memperlihatkan Mason dan rekannya yang tak sengaja menemukan sebuah fakta menarik, di mana selama ini Alice ternyata menggunakan identitas palsu. Dan setelah pengecekan biometrik, ternyata dia adalah gadis yang CIA cari-cari selama ini, aka Mira Filipova. My name is Mira Filipova, Arkady Fedorov. Find out where he's staying. Siang itu, Alice yang mulai sekarang kita panggil saja Mira, mendatangi Denisov untuk meminta bantuannya. Selama ini, Fedorov ternyata sering meminta gadis penghibur ke Denisov. Mira pun berpura-pura ingin menjual tubuhnya ke sang jenderal. Namun tentu saja semua itu hanyalah akting semata karena tujuan utamanya adalah balas dendam. Setelah 10 tahun bersembunyi, kini ia memantapkan diri untuk membalaskan kematian orang tuanya. Get them to bed. I'd like to wash first. Sebelum berhubungan badan, Mira sempat meminta izin ke kamar mandi. Padahal tujuannya masuk ke sana untuk membuat sebuah sajam dari pecahan cermin. Namun di tengah persiapan, ia kembali teringat bagaimana orang tua dan adiknya dibunuh oleh sang jenderal. Sadisnya lagi, setelah keluarganya dibantai, selama 2 tahun, Fedorov menjadikannya sebagai budak seks.
Dan setelah bebas selama 10 tahun, kini ia memberanikan diri untuk balas dendam. Lagi pula, identitasnya sudah mulai terbongkar. You don't know what you're doing to you. Mira. Sayangnya aksinya itu gagal total dan Fedorov berhasil membalikan keadaan. Di saat yang sama, berkat pengakuan Hanley tadi, kini Peter juga berhasil mengetahui penyamaran Mira dan langsung menyusulnya. Dalam sekejap, ia berhasil menumbangkan semua anak buah Fedorov yang berjaga di luar kamar. Dibanding membunuhnya, Peter menyarankan agar mereka memaksa Fedorov untuk mengakui kerjasama busuknya dengan CIA. Yang masih menjadi misteri hingga saat ini adalah, siapakah agen yang dulu membantunya dalam melakukan serangan di Chechnya? Karena tak mau buka mulut, Peter pun mengajak Fedorov untuk bermain Russian roulette. That's for you to decide. Who was the American agent? Hanley. Peter sontak terkejut begitu tahu Hanley lah pelakunya. Ternyata dialah agen yang diutus CIA untuk bekerja sama dengan Rusia. Singkat cerita, begitu akan kabur dari sana, tiba-tiba Mason dan anggotanya kembali muncul. Aksi saling tembak pun terjadi dan Peter segera menyuruh Mira untuk melarikan diri, sehingga ia bisa fokus dalam mengalahkan musuhnya. Where'd he go? I don't know. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Mason dan Peter kembali bertemu di ruang mesin. Pertarungan sengit terjadi dan sekalipun sudah berumur, Peter berhasil mengalahkan anak didiknya. Sebelum berpisah, Peter memberikan Mason sebuah ponsel yang menyimpan kesaksian Fedorov. Bukti ini langsung ia perlihatkan ke rekannya yang bernama Celia. Mereka berdua akhirnya sudah tahu kejadian yang sebenarnya dan tadinya berniat untuk melaporkan temuan tersebut ke Perry. Tapi ketika mereka mendatangi ruangannya, ternyata posisinya sudah digantikan oleh Hanley. Sit. Your boss sits here. I'm sitting here. Malamnya, Peter kembali bertemu Mira di sebuah hotel dan ia sempat menyarankan agar mereka kabur ke luar negeri. Namun Mira nampaknya sudah lelah bersembunyi. Dan singkat cerita, keesokan paginya, tiba-tiba Peter ditelepon oleh putrinya. Tapi begitu dia angkat, yang terdengar malah suara Hanley. Ya, informasi yang Mason berikan beberapa hari yang lalu, ternyata berhasil ia manfaatkan. Aksinya ini bahkan didukung penuh oleh CIA. Karena sejak awal, Amerika ingin menguasai calon presiden Rusia yang baru. Maka dari itu, jika Peter ingin putrinya selamat, ia harus membawa Mira ke lokasi yang telah ditentukan. Okay, the fortress. 8 a.m. You bring me Mira, I'll give you your daughter. You're a weapon, Mason. A damn good one. Karena merasa berhutang nyawa, Mira sebenarnya ingin berkorban demi menyelamatkan putri Peter. Tapi idenya itu ditolak, karena Peter tak ingin menghabiskan hidupnya dengan rasa penyesalan. Sekarang dibanding berdiam diri, Mira diarahkan agar segera kabur ke luar negeri menggunakan kereta. Jika memang Peter dan putrinya berhasil selamat, mereka pasti akan menyusulnya. 3 карты до юной канонессы. Pertemuan pun berlangsung dan Hanley terlihat sangat senang karena sejauh ini rencananya berjalan mulus. CIA bahkan mempromosikannya karena dianggap cukup jenius dengan berhasil menemukan masa lalu Fedorov. Bayangkan negara yang selama ini menjadi saingan Amerika akan tunduk akibat sebuah rahasia. Di sisi lain, sebaiknya kita jangan berburuk sangka dengan Mason karena ternyata dia dan rekannya diam-diam ingin membantu Peter. Tapi mereka tak boleh bertindak sembrono karena nyawa putri Peter masih dalam genggaman Hanley. Papa? Sorry I wasn't there when you needed me. Where's Mira Filipova? Boston, Novi Sad. 9 a.m. Mason dan seorang agen lainnya ditugaskan untuk menjemput Mira. Tapi bukannya berangkat ke lokasi yang telah Peter berikan, diam-diam ia mengarahkan kendaraannya menuju tempat di mana putri Peter saat ini disekap. Rencana berjalan mulus dan semua itu berkat bantuan temannya yang diam-diam berhasil melacak panggilan tadi. Tapi masalahnya saat ini gerak-gerik Mason masih dalam pengawasan anak buah Hanley. Oleh karena itu, ia harus menyingkirkannya terlebih dulu. Throw the fucking car down! Seatbelt.
Setelah berhasil menyingkirkan anak buah Hanley, Mason segera menyusup ke gedung tempat Putri Peter disekap dan membantai setiap penjaganya. Di saat yang sama, bukannya kabur naik kereta, Mira malah ingin membongkar kebusukan Fedorov dengan mengirimkan email berisikan bukti kejahatannya ke media. Sayangnya karena kurang hati-hati dalam menggunakan kartu kredit, keberadaannya kembali terlacak oleh Alexa. Just bought 3 tickets to Munich with Thank you. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, tapi kali ini Mira memberanikan diri untuk memberikan perlawanan. Alhasil, setelah berhasil mengalahkan Alexa, Mira lanjut menuliskan email tadi. Dan di saat yang sama, ketika Putri Peter sudah berhasil diamankan, Mason langsung kembali menghadap ke Hanley untuk melakukan pemberontakan. Thank you. Pada akhirnya, Peter berhasil menyelamatkan putrinya. Keduanya pun bergegas menuju stasiun kereta tempat Mira saat ini berada. Dan singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Peter terlihat mendampingi Mira di sebuah gedung pengadilan internasional. Mereka ke sana untuk memberikan kesaksian soal kebusukan Fedorov dan CIA yang menyebabkan Prancisnya sampai pecah. Berkat kesaksian Mira, akhirnya Fedorov dikeluarkan dari bursa kandidat presiden Rusia. Namun karena punya koneksi dan kekayaan yang melimpah, Fedorov berhasil kabur ke luar negeri sampai tiba-tiba. Entah siapa yang membunuhnya, apakah intelijen Rusia ataukah CIA. Yang jelas siapapun yang mengancam nama baik kedua belah negara pastinya akan selalu berakhir demikian. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.